Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang studi biofarmasi rute perkutan. Berikut adalah anggota kelompoknya. Yang pertama dijelaskan adalah tentang anatomi dari kulit. Struktur kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hipodermis. Kulit merupakan pembatas tubuh dengan lingkungan sekitar karena posisinya yang terletak di bagian paling luar. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kutikel, lapisan dermis, dan lapisan subkutis atau hipodermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan yang melindungi organ di bawahnya terhadap kehilangan air, cedera mekanik atau kimia, dan mencegah masuknya mikroorganisme penyebab penyakit. Lapisan epidermis ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan ini merupakan lapisan paling luar yang terdiri dari sel gepeng yang mati, tidak berinti, protoplasmanya berubah menjadi keratin atau sel tanduk. Yang kedua, stratum lucidum. Lapisan ini terletak di bawah lapisan corneum. Lapisan sel gepeng tanpa inti, protoplasmanya berubah menjadi protein yang disebut LOD. Yang ketiga, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Ini merupakan 2 atau 3 lapisan sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti di antaranya. Yang keempat, stratum spinosum atau stratum maltiki. Lapisan ini terdiri dari sel yang berbentuk poligonal, protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen. Selnya yang akan semakin gepeng bila semakin dekat ke permukaan. Yang terakhir, yang kelima adalah stratum basalis, terdiri dari 2, yaitu sel kolumnar dan sel pembentuk melanin. Sel kolumnar merupakan protoplasma basofilik, inti lonjong besar dihubungkan oleh jembatan antar sel. Sel pembentuk melanin atau melanosit atau clear cell, sel berwarna muda, sitoplasma basofilik, dan inti gelap mengandung pigmen atau melanosomes. Lapisan selanjutnya dari kulit adalah lapisan dermis. Dermis merupakan lapisan bawah di bawah epidermis dan di atas dari jaringan subkutan. Dermis ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada pars papillaris atau jaringan ikat yang di lapisan atasnya terjalin rapat. Yang kedua ada pars reticularis atau jaringan yang di bagian bawahnya terjalin longgar. Nah, ini adalah anatomi dari dermis. Nah, di sini ada 2 bagian, ada lapisan papillari dan lapisan reticularis. Lapisan pars papillari itu merupakan bagian yang menunjang ke epidermis, yaitu berisi dari ujung serabut syaraf dan pembuluh darah. Yang kedua ada pars reticular. Pars reticular ini merupakan bagian bawah dari dermis yang menonjol ke subkutan, terdiri dari serabut penunjang seperti kolagen, elastin, dan retikulin. Serabut elastin biasanya bergelombang, berbentuk amorf, dan mudah mengembang serta lebih elastis. Ini adalah lapisan selanjutnya atau yaitu lapisan subkutan atau hipodermis. Ini adalah anatominya. Hipodermis ini terdiri dari yang pertama folikel lembut, yang kedua jaringan lemak, yang ketiga kelenjar kolingat, dan yang keempat jaringan penghubung. Jaringan subkutan ini merupakan lapisan yang langsung di bawah dermis atau lapisan terbawah dari anatomi kulit. Lapisan subkutan ini merupakan lapisan paling dalam yang terdiri dari jaringan ikat longgar berisi lemak sel yang bulat, besar, dengan inti mendesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Lapisan sel lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jalur absorpsi obat yang diadministrasikan secara perkutan. Jalur absorpsi obat memiliki 2 rute utama, yaitu rute transepidermal dan rute transapendageal. Tetapi sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai transdermal drug delivery system. Pada transdermal drug delivery system, biasanya obat dengan dosis tertentu didesain dalam suatu patch seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Transdermal patch itu sendiri merupakan suatu medicated adhesive patch yang ditempatkan pada kulit
untuk melepaskan dosis obat yang spesifik pada laju yang dikontrol, kemudian akan masuk ke sistem sirkulasi darah. Desain transdermal patch terdiri dari dua, yaitu satu, reservoir atau membran kontrol transdermal patch system yang terdiri dari backing, reservoir, rate controlling membran, adhesive, dan release liner. Sedangkan yang kedua adalah matrix control transdermal patch system yang terdiri dari backing layer, adhesive containing drug, dan release liner. Backing memiliki fungsi proteksi dari faktor eksternal selama periode pengaplikasian. Sedangkan reservoir biasanya mengandung obat. Untuk rate controlling membran berisi merupakan suatu membran untuk mengontrol laju pelepasan obat. Sedangkan adhesif merupakan tempat kontak dengan kulit, dan release liner merupakan tempat proteksi patch selama penyimpanan. Selanjutnya di sini ada keuntungan penggunaan TDDS. 1. Efek samping dan kegagalan pengobatan dapat dihindari. Yang kedua, untuk meningkatkan nilai pengobatan dari banyak obat dengan menghindari masalah spesifik yang berhubungan dengan obat. Kemudian yang ketiga, regimen pengobatan yang lebih sederhana akan meningkatkan kepatuhan pasien. Yang keempat, memungkinkan untuk melakukan self-medication dengan cara pengobatan seperti ini. Dan yang kelima, pemaparan obat ke dalam tubuh dapat dihentikan dengan cara melepaskan patch. Untuk kerugiannya sendiri, 1. Dapat terjadi iritasi atau dermatitis pada kulit. Yang kedua, panas, dingin, dan berkeringat akan mencegah penempelan dari patch ke permukaan kulit lebih dari 1 hari. Oleh karena itu, patch harus diganti per hari atau per minggunya. Yang ketiga, patch cenderung tidak nyaman untuk digunakan. Yang keempat, tidak ekonomis. Dan yang kelima, fungsi barrier berbeda dari orang ke orang dan dalam orang yang sama. Dapat dilihat di sini, contohnya pada penggunaan transdermal patch nikotin, pada pemakaian dari minggu ke minggunya, itu posisinya harus berbeda untuk menghindari adanya iritasi atau dermatitis. Selanjutnya adalah jalur absorpsi untuk obat dari transdermal patch. Pertama-tama, obat akan lepas dari sediaan dan masuk ke stratum corneum. Tahapan ini disebut juga dengan penetrasi. Kemudian selanjutnya, obat akan berdifusi melewati stratum corneum melalui jalur lipid intraseluler yang berliku-liku. Setelah itu, obat akan berpartisi dari lipid stratum corneum ke viabel epidermis yang lebih cair. Tahapan ini disebut juga dengan permeasi. Tahap selanjutnya adalah obat akan masuk ke sistem sirkulasi darah via kapiler yang terdapat pada dermis. Tahapan ini disebut juga dengan absorpsi. Selanjutnya adalah sifat fisikokimia obat. 1. Non-ionik. 2. Berat molekulnya ringan, yaitu kurang dari 500 Dalton. Yang ketiga, memiliki kelarutan yang memadai di air dan lemak. Yang keempat, titik lelehnya rendah, yaitu kurang dari 200 derajat Celcius. Dan yang kelima, memiliki potensi yang baik, yaitu dosisnya kurang dari 50 mg per hari. Untuk sifat biologis obat, 1. Waktu obatnya harus singkat. 2. Obat tidak boleh menginduksi iritasi atau respon alergi. Dan yang ketiga, obat yang terdegradasi di saluran gastrointestinal atau diinaktivasi saat mengalami first pass effect adalah kandidat untuk obat transdermal. Berikut ini didapatkan suatu review artikel mengenai transdermal patch rivastigmine yang digunakan sebagai pengobatan untuk penyakit Alzheimer. Ya, pada figur 1 terdapat kurva waktu dalam jam terhadap konsentrasi rivastigmine. Garis putus-putus menggambarkan kurva rivastigmine dalam kapsul, sedangkan garis yang tidak putus-putus menggambarkan kurva transdermal patch rivastigmine. Dari kurva dapat dilihat selama waktu 24 jam, pemberian obat dalam sediaan kapsul dengan dosis 6 mg harus diberikan sebanyak 2 kali untuk mencapai
kurva AUC atau area under curve yang stabil. Sedangkan pada penggunaan transdermal patch 9,5 mg hanya dilakukan selama 1 kali pemberian dan kurvanya dalam keadaan steady state selama rentang waktu 24 jam apabila dibandingkan dengan kapsul yang memiliki 2 puncak absorpsi. Sama halnya dengan kurva antara kapsul dengan dosis 3 mg dan transdermal patch 4,6 mg, yaitu memiliki bentuk kurva yang hampir sama dengan kurva yang di atas. Tetapi bedanya, pada kurva ini memiliki puncak absorpsi yang lebih rendah diakibatkan adanya perbedaan dosis baik pada kapsul maupun patch. Kesimpulannya, transdermal patch dengan dosis 9,5 mg lebih baik penggunaannya dibandingkan dengan kapsul ataupun patch dengan dosis yang lebih rendah yaitu 4,6 mg karena dengan menggunakan patch 9,5 mg dibutuhkan pemberian sediaan sebanyak 1 kali sudah bisa memberikan efek terapi dan kurvanya pun lebih stabil. Sedangkan pada figure 2 terdapat diagram posisi penempelan transdermal patch terhadap area under curve. Dari diagram dapat disimpulkan bahwa posisi penempelan yang tepat dapat mempengaruhi jumlah obat yang diabsorpsi. Dari diagram tersebut, untuk transdermal patch rivastigmine sebaiknya ditempatkan pada punggung bagian atas dan dada untuk menghasilkan efek terapi yang maksimal. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara topikal dan transdermal. Obat yang diberikan secara topikal setelah mengalami absorpsi, maka akan terlokalisasi di jaringan target. Kemudian baru akan menghasilkan respon farmakologi. Sedangkan untuk transdermal, setelah diabsorpsi, obat akan terdapat pada sirkulasi darah, kemudian langsung mengalami eliminasi. Sedangkan pada topikal, setelah obat berada pada jaringan target, akan didistribusikan, kemudian masuk ke aliran darah, setelah itu baru mengalami eliminasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rute transepidermal. Rute transepidermal merupakan jalur difusi molekul obat melalui stratum corneum. Rute transepidermal sendiri terdiri dari dua mekanisme, yaitu mekanisme intraseluler dan intraseluler. Dari anatomi berikut, dapat kita lihat bahwa jalur difusi molekul obat dapat terjadi melalui kelenjar keringat, folekul rambut, maupun stratum corneum. Difusi melalui stratum corneum ini kita sebut dengan rute transepidermal. Ketika kita mengoleskan obat pada permukaan kulit, maka molekul-molekul obat yang menempel akan berdifusi masuk ke dalam untuk mencapai pembuluh darah kapiler. Mekanisme difusi molekul obat ini terdiri dari dua, yaitu transeluler, di mana molekul-molekul obat akan berdifusi melalui sel-sel dari stratum corneum hingga mencapai pembuluh darah kapiler. Kemudian mekanisme yang kedua adalah mekanisme intraseluler, di mana molekul-molekul obat ini akan berdifusi melalui celah antar sel-sel dari stratum corneum. Celah dari sel stratum corneum ini, jika kita perbesar, terdapat bagian membran plasma, bagian lipofil, bagian hidrofil, dan juga celah intraseluler di antara daerah lipofil. Celah intraseluler ini merupakan jalur difusi obat untuk mencapai pembuluh darah kapiler. Nah, dari anatomi ini juga kita lihat bahwa letak pembuluh darah kapiler ini berada di bawah stratum corneum, sehingga obat perlu berdifusi hingga ke bawah hingga lapisan subepidermal untuk mencapai pembuluh darah dan dapat diabsorpsi. Nah, agar molekul obat yang berdifusi itu optimal, dapat dilakukan optimasi penetrasi dengan 3 mekanisme penguatannya, yaitu disrupsi struktur stratum corneum, interaksi dengan protein intraseluler, kemudian meningkatkan partisi obat, co-enhancer atau co-solvent dengan stratum corneum. Berikut ada video mengenai teknologi untuk penguatan penetrasi secara disrupsi struktur dari stratum corneum.
Pada alat ini terdapat jarum-jarum mikron elektromagnetik yang dapat mendisrupsi struktur dari stratum corneum, sehingga cairan-cairan intraseluler dapat keluar ke atas. Kemudian, ketika kita mengoleskan obat kita dan memberikan tekanan, obat tersebut akan berdifusi melalui cairan-cairan intraseluler yang tadi keluar akibat disrupsi, sehingga akan berdifusi ke dalam dan lebih mudah diabsorpsi, dan molekul obat terabsorpsi itu akan optimal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Transapendageal. Transapendageal merupakan salah satu jalur dari absorpsi dari sediaan transdermal. Pada rute ini, jalur masuknya obat melalui folikel dari rambut dan jaringan karena adanya pori-pori di antara dari rambut yang dapat berpenetrasi. Kita bisa lihat dari anatomi di sini, pada saat obat masuk, maka obat tidak akan menembus stratum corneum seperti pada rute transepidermal, melainkan obat akan masuk melalui celah antara bulu rambut, kemudian akan melewati jaringan sebasea, folikel rambut, dan juga jaringan keringat dari ekrin. Adapun kelebihan dan kekurangan dari rute ini yaitu yang pertama, rute ini berperan penting pada beberapa senyawa yang polar dan molekul ion yang tidak bisa berpenetrasi melalui stratum corneum. Karena itu bisa kita ketahui bahwa sediaan salep yang memiliki basis lemak akan sulit untuk melewati rute ini karena salep memiliki basis lemak yang lebih cenderung untuk berpenetrasi melalui stratum corneum. Maka obat yang akan lebih mudah untuk masuk melalui rute ini adalah antara krim dan lotion yang memiliki basis air, dan juga krim yang memiliki emulsi antara air minyak dan minyak air lebih cenderung masuk melalui rute transapendageal karena obat akan mudah untuk berpenetrasi melalui ruang antara dari folikel. Kemudian rute ini menghasilkan difusi yang lebih cepat segera setelah penggunaan. Maksudnya di sini adalah karena obat tidak perlu melewati stratum corneum, maka obat akan langsung masuk melalui ruang yang ada di antara rambut. Kemudian kekurangan dari rute ini adalah luas permukaan yang cenderung lebih sedikit dalam penyerapan obat nanti. Jadi misalkan ditempelkan obat atau patch ke kulit tangan, maka obat yang berpenetrasi hanya melewati folikel-folikel rambut, sementara folikel rambut yang ada di tangan akan lebih sedikit jumlahnya daripada luas permukaan kulit. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi sediaan perkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan ada dua, yaitu teori difusi dan faktor fisiologis. Teori difusi meliputi waktu laten penyerapan perkutan, jumlah senyawa yang diserap per satuan waktu, persamaan Higuchi, tetapan permeabilitas, tahanan difusi kulit, permeabilitas kulit, dan tetapan difusi. Sedangkan faktor fisiologis yang mempengaruhi ialah keadaan dan umur kulit, aliran darah, tempat pengolesan, kelembaban, dan suhu. Penerapan teori difusi pada penyerapan perkutan telah dilakukan penelitian kuantitatif yang pertama oleh Treherne, membuktikan bahwa sebagian besar molekul kimia diserap melalui kulit secara difusi pasif. Berikut adalah kurvanya, dengan sumbu X adalah jumlah yang diserap dan sumbu Y adalah waktu, sehingga dapat dilihat profil difusi setimbang. Waktu laten mencerminkan penundaan penembusan senyawa ke dalam struktur tanduk dan pencapaian gradien difusi. Waktu tersebut beragam antara satu senyawa dengan lainnya. Waktu laten ditentukan dengan ekstrapolasi bagian linear kurva pada sumbu aksis atau waktu. Waktu laten dinyatakan oleh persamaan berikut, yaitu T1 sama dengan E kuadrat per 6D, dengan keterangan T1 adalah waktu laten, E adalah tebal membran, dan D adalah tetapan difusi molekul dalam struktur kulit. Jumlah senyawa yang diserap per satuan waktu dapat terjadi bila keseimbangan tercapai. Jumlah senyawa yang diserap per satuan waktu sesuai dengan hukum Fick
yaitu dq per dt sama dengan Kp kali S dikali C1 kurang C2. Dengan keterangan dq per dt adalah jumlah senyawa yang diserap setiap satuan waktu, Kp adalah tetapan permeabilitas, S adalah luas permukaan membran, C1 kurang C2 adalah perbedaan konsentrasi pada kedua sisi membran. Persamaan Higuchi dinyatakan dengan dq per dt sama dengan Km kali D kali S kali C1 min C2 per E. Tetapan permeabilitas ditentukan berdasarkan persamaan Higuchi dengan tetapan permeabilitas Kp adalah Kp sama dengan Km kali D per E. Tetapan permeabilitas Kp mencerminkan kemampuan menembus suatu senyawa membran tertentu. Semakin tinggi nilai tetapan tersebut, maka kemampuannya semakin nyata. Tetapan permeabilitas suatu senyawa yang berdifusi ke dalam semua lapisan kulit merupakan tetapan permeabilitas molekul dalam lapisan, yaitu lapisan tanduk, lapisan epidermis malphigi, dan epidermis dan dermis. Berikut adalah gambar kurva dari model keadaan difusi suatu molekul yang melintasi struktur kulit dengan 3 sawar berbeda, yaitu lapisan tanduk, epidermis, dan dermis. Perbedaan konsentrasi senyawa pada ketiga jaringan tersebut beragam, tergantung pada koefisien partisi antara media kontak dan perbedaan konsentrasi yang terjadi pada setiap struktur. Tahanan difusi kulit ialah tahanan setiap jaringan yang berhadapan pada difusi akan meningkat dan dapat dikaitkan dengan tetapan permeabilitas kulit keseluruhan melalui persamaan 1 per Kp sama dengan 1 per C ditambah 1 per Ke ditambah 1 per Kd, dan dapat dinyatakan dengan tetapan 1 per Kp sama dengan EC per KMC kali DC ditambah EE per KME kali DE ditambah ED per KMD kali DD. Sehingga dapat disimpulkan permeabilitas kulit yaitu sama dengan Kp sama dengan Kc sama dengan Km kali D per E, sehingga tetapan difusi dinyatakan dengan D sama dengan K kali T per 6 pi epsilon. Selanjutnya adalah faktor fisiologis yang mempengaruhi penyerapan perkutan. Yang pertama adalah keadaan dan umur kulit. Difusi obat melalui kulit dipengaruhi oleh keadaan patofisiologis kulit, di mana terjadi perubahan sifat lapisan tanduk. Dan bila terjadi perubahan sifat lapisan tanduk ini, maka keefektifan difusi obat akan berkurang. Oleh karenanya, dalam sediaan perkutan selalu ditambahkan dengan pelarut, di mana fungsi pelarut ini mempengaruhi penyerapan perkutan. Sebagai contoh, yaitu alkohol akan meningkatkan difusi air ke kulit. Difusi kulit juga tergantung kepada umur subjek. Kulit anak-anak lebih permeabel dibandingkan kulit orang dewasa. Selanjutnya adalah aliran darah. Perubahan debit aliran darah ke kulit secara nyata mengubah kecepatan penembusan molekul. Debit darah cukup untuk menyebabkan senyawa molekul menyetarakan diri dalam perjalanannya menembus sel target. Yang ketiga adalah tempat pengolesan. Jumlah yang diserap untuk suatu molekul yang sama akan berbeda tergantung tempat pengolesannya. Perbedaan penyerapan disebabkan karena ketebalan lapisan tanduk pada setiap bagian tubuh. Sebagai contoh, perbedaan ketebalan lapisan tanduk pada kulit dada, punggung, atau lengan akan mempengaruhi penyerapan molekulnya. Penyerapan molekul akan berbanding terbalik dengan ketebalan membran. Dan beragamnya ketebalan membran akan menyebabkan peningkatan waktu laten untuk mencapai keseimbangan konsentrasi sesuai dengan hukum Fick. Dan faktor fisiologis yang terakhir adalah kelembaban dan suhu. Lapisan tanduk yang lembab mempunyai afinitas yang sama terhadap senyawa yang larut dalam air atau dalam lipid. Pada keadaan normal, kandungan kulit dalam kelembaban kulit dalam lapisan tanduk rendah, yaitu sekitar 5-15%. Tetapi kelembabannya dapat ditingkatkan menjadi 50% dengan pengolesan suatu bahan pembawa seperti vaselin. Dan secara in vivo, suhu kulit normal relatif tidak berpengaruh terhadap penyerapan molekul. Namun secara in vitro, suhu dapat sedikit mempengaruhi impermeabilitas kulit. Oleh karenanya, peningkatan kelembaban relatif dan suhu setempat dapat meningkatkan retensi kulit dan penyerapan perkutan terhadap sejumlah obat. Selanjutnya adalah evaluasi biofarmaseutik sediaan perkutan.
Saya, Aulia Siti Nurhayati, NPM 26011011151, akan menjelaskan mengenai studi difusi in vitro dan studi penyerapan. Secara umum, untuk evaluasi biofarmasetik sediaan perkutan, jumlah senyawa yang diserap lewat jalur perkutan sangat sedikit dan pada umumnya sulit dilacak. Oleh karena itu, sering digunakan pemakaian molekul bertanda radioaktif untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas. Kromatografi gas dan imunoenzimologi juga dapat diterapkan untuk memecahkan masalah analisis. Yang pertama adalah studi difusi in vitro. Terdapat dua metode, yaitu difusi sederhana dalam air atau difusi dalam gel, dan dialisis melalui membran kologion atau selofan. Evaluasi ini dilakukan untuk sediaan perkutan lokal maupun sistemik. Teknik evaluasi difusi sediaan yang diberikan secara perkutan yaitu menggunakan teknik sel difusi trans dan sel difusi flow through. Berikut adalah skema alat sel difusi trans dan sel flow through. Ada dua komponen utama untuk sel difusi trans, yaitu kompartemen donor dan kompartemen reseptor. Membran yang digunakan dapat menggunakan membran kulit manusia maupun membran kulit hewan. Setiap interval waktu tertentu, cairan reseptor dari kompartemen reseptor diambil lalu dianalisis menggunakan metode yang sesuai. Sediaan ujinya dioleskan pada membran. Secara umum, laju penetrasi obat melalui kulit mengikuti hukum Fick 1, karena pada dasarnya obat masuk ke dalam kulit dengan cara difusi pasif. Berikut adalah rumus untuk menghitung laju penetrasi obat yang disimbolkan dengan J, yaitu rumusnya dm per A kali dt, di mana M merupakan jumlah kumulatif obat yang melalui membran, A merupakan area difusi, dan T merupakan waktu. Sedangkan untuk menghitung jumlah kumulatif obat yang terpenetrasi per luas area difusi diberikan rumus sebagai berikut, yaitu Cn merupakan konsentrasi obat pada sampling jam ke N, lalu P volume sel difusi trans, Ci merupakan jumlah konsentrasi obat pada sampling pertama, S merupakan volume sampling, dan A merupakan area membran. Selanjutnya adalah studi penyerapan. Ada dua teknik, yaitu metode in vitro dan metode in vivo. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan dan parameternya. Yang pertama adalah senyawa uji, yaitu berat molekul, koefisien partisi, dan ionisasi. Lalu pembawa, polaritas pembawa, volatilabilitas, konsentrasi, distribusi dalam stratum corneum, excipient, penetration enhancer, dan pH mempengaruhi absorpsi perkutan. Lalu kulit dengan parameter spesies, umur, jenis kelamin, ras, anatominya, temperatur, hidrasi dari stratum corneum, kerusakan stratum corneum, dan metabolisme. Aplikasi dengan parameter skin area dose, total skin area yang kontak dengan pelarut, lalu durasi pemaparan. Yang pertama dijelaskan adalah studi penyerapan dengan metode in vivo. Menurut jurnal dari workshop tahun 1991, yang pertama adalah teknik animal model. Penelitian tentang absorpsi perkutan pada hewan, baik in vitro maupun in vivo, hanya untuk memprediksi aktivitasnya pada manusia. Berikut adalah gambar physiological hierarchy of method for measuring percutaneous absorption, di mana terjadi penurunan permeabilitas dari kelinci, tikus, babi, lalu manusia. Teknik berikutnya antara lain skin sectioning. Skin sectioning itu merupakan sayatan kulit. Kelebihan dari teknik ini adalah dapat menggambarkan disposisi senyawa obat. Lalu kekurangannya, teknik ini terbatas pada biopsi dan tidak dapat dilakukan sering pada manusia. Lalu sampling of excreta. Di sini sampling yang diambil adalah urin ataupun feses. Kelebihannya, teknik ini relatif tidak invasif. Untuk kekurangannya, dapat timbul bias antara metabolisme obat sistemik dengan metabolisme kulit. Lalu yang selanjutnya adalah blood sampling. Blood sampling ini kelebihannya dapat mengukur bioavailabilitas absolut. Namun kekurangannya untuk
ketersediaan perkutan, konsentrasi dalam darahnya sedikit. Jadi terlalu rendah untuk diukur melalui darah. Terus selanjutnya adalah skin flap model. Skin flap model ini melibatkan xenograph, yaitu jaringan kulit manusia yang ditransplantasikan ke hewan. Kelebihannya, teknik ini dapat mengukur metabolisme perkutan dan efek aliran darah terhadap absorpsi perkutan. Namun kekurangannya, teknik ini relatif mahal dan hewan yang dilakukan xenograph harus ditreatment dengan menggunakan imunosupresif yang efeknya masih belum diketahui pada kulit. Selanjutnya adalah residual analysis difference disappearance method. Ini merupakan menggunakan single point determination. Jumlah obat yang diabsorpsi sama dengan jumlah obat yang diaplikasikan dikurangi jumlah obat sisa. Untuk metode in vitro, selanjutnya adalah metode in vitro uji penyerapan perkutan. Berikut adalah informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi absorpsi perkutan. Antara lain, senyawa uji, pembawa, tipe sel, kondisi pemaparan, membran kulit, larutan reseptor, prosedur dan analytical prosedur serta hasilnya. Untuk metode studi penyerapan in vitro terdapat beberapa metode lagi. Yang pertama, studi difusi melintasi membran biologik. Dapat berupa kulit utuh, epidermis terpisah, lapisan tanduk terpisah. Penerapannya, sel difusi dengan atau tanpa penggantian kompartemen dermis, lalu bisa dapat digunakan pada kulit manusia ataupun hewan. Dengan teknik ini dapat ditentukan tetapan permeabilitas, tetapan difusi, dan waktu laten serta pembuktian hukumnya. Kemampuan dan keterbatasannya, metode ini cepat, dapat diproduksi ulang, kualitatif dan kuantitatif. Hasilnya lebih kecil dibandingkan hasil in vivo untuk senyawa lipofil tanpa penyerapan ke dalam darah. Teknik yang kedua adalah studi koefisien partisi, menggunakan pelarut atau pembawa dan lapisan tanduk atau pembawa. Penerapannya untuk penentuan koefisien partisi dan pendekatan ketersediaan hayati. Untuk kemampuan dan keterbatasannya, metode ini cukup cepat, lalu digunakan sebagai penelitian pendahuluan dibandingkan antar formula pelarut. Dan lapisan tanduk, metode ini merupakan metode yang paling mendekati kenyataan, walau kadang-kadang sulit dilakukan. Jadi lapisan tanduknya yang paling mirip. Selanjutnya, ini merupakan strategi uji absorpsi perkutan overview-nya. Yang pertama, harus dilakukan pertimbangan sifat kimianya. Lalu dicek apakah kemurnian atau stabilitasnya sesuai untuk pengukuran. Jika iya, dilihat sifat fisikanya. Kemudian dihitung koefisien permeabilitasnya. Untuk Kp lebih dari 10 pangkat minus 2 itu menandakan penetrasinya tinggi. Dilihat apakah absorpsinya bisa dikendalikan. Kemudian untuk Kp kurang dari 10 pangkat minus 5 penetrasinya rendah. Lalu dilihat apakah jumlahnya cukup untuk diberikan. Kemudian dicek faktor resiko dan manfaatnya apakah masih dapat diterima. Jika iya, maka dilanjutkan dengan uji in vitro dengan pelarut yang cocok. Namun jika tidak, obat itu ditolak. Lalu dilanjutkan dikonfirmasikan dengan studi in vitro. Kemudian setelah studi in vitro dilakukan, dicek apakah penetrasinya memadai untuk toksisitas atau efikasinya. Jika iya, studi dilanjutkan dengan uji in vivo. Namun jika tidak, obat tersebut ditolak, tapi masih dapat dikonfirmasikan dengan studi in vivo. Ya, selanjutnya adalah evaluasi pengamatan efek biologik dan efek histologik. Dari evaluasi ini yang dapat dilihat adalah pengamatan dari efek vasodilatasi dan vasokonstriksi dari sediaan perkutan. Vasodilatasi itu berarti adalah otot-otot halus dari pembuluh darah itu berelaksasi sehingga pembuluh darah melebar. Sedangkan vasokonstriksi berarti otot halus dari pembuluh darah itu berkontraksi sehingga pembuluh darah menjadi mengecil. Untuk mengevaluasi dari vasodilatasi dan vasokonstriksi dapat digunakan sebagai berikut. Pertama adalah Doppler ultrasound. Doppler ultrasound ini memanfaatkan dari hukum Doppler yang nantinya menembakkan suatu frekuensi ke dalam pembuluh darah, kemudian dilihat dari sudut perubahan dari pembelokan dari gelombang tersebut. Di sini juga dapat dilihat
kecepatan dari aliran darah yang nantinya juga dapat berkorelasi menjadi ukuran dari pembuluh darah tersebut. Semakin kecil pembuluh darah, maka laju alir dari darah itu juga akan semakin cepat. Kemudian selanjutnya adalah laser Doppler flowmetry, mirip seperti tadi memanfaatkan hukum dari Doppler, namun di sini yang berbedanya adalah obat yang ingin dideteksi keberadaannya itu diinfuskan atau dilalukan ke dalam arteri yang akan dianalisis. Selanjutnya adalah magnetic resonance angiography. Magnetic angiography ini memanfaatkan gelombang magnetik yang sangat besar untuk mengecek perubahan dari pembuluh darah, apakah mengecil vasokonstriksi ataukah membesar vasodilatasi. Di sini dapat dilihat gambaran dari struktur pembuluh darah yang nantinya dapat dibandingkan sudah atau sebelum dilakukan dilakukan sediaan perkutan. Selanjutnya adalah diffusing wave spectroscopy. Di sini di contoh ini dapat dilihat diffusing wave spectroscopy dilakukan ke dalam kuvet, namun dapat juga dilakukan ke dalam pembuluh darah. Di sini laser atau gelombang cahaya itu nanti ditembakkan ke dalam pembuluh darah, kemudian pembuluh darah nanti akan menembus, dan jika terdapat molekul-molekul di dalam pembuluh darah tersebut, semakin banyak molekul-molekulnya, maka peak yang didapatkan akan intensitas yang didapatkan akan semakin tinggi, intensitas pantulan. Sedangkan semakin jarang, semakin besar atau semakin jarang dari sediaan yang ada dalam pembuluh darah, maka gelombang yang didapatkan akan semakin datar dan semakin landai. Gitu. Selanjutnya adalah pengamatan vasokonstriksi melalui laser scanning confocal imaging. Mirip seperti tadi juga memanfaatkan laser, namun di sini bisa langsung ke dalam organ sehingga dapat dilihat perubahan dari pori-pori atau misalkan pembuluh darah besar, ukuran pembuluh darah dari suatu organ. Selanjutnya adalah evaluasi histologi dari sediaan perkutan. Untuk evaluasi histologi dari sediaan perkutan ini dapat dilakukan pada kulit. Kenapa kulit? Karena kulit yang bersentuhan langsung pada sediaan perkutan. Evaluasi ini dibagi menjadi 4 bagian utama jaringan. Yang pertama adalah kulit tebal. Kulit tebal di contoh gambar ini adalah kulit tebal yang normal. Jika terjadi sesuatu yang merusak dari kulit itu, maka akan terjadi perbedaan histologi dari kulit tebal ini. Kemudian adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis juga di sini adalah epidermis yang normal. Sedangkan jika terjadi suatu kerusakan pada jaringan epidermis, maka akan terjadi berbeda dengan gambar normal. Selanjutnya adalah bagian dermis yang terdiri dari stratum papillare dan stratum reticulaire dibandingkan dengan kontrol yang normal. Dan kemudian ada kulit tipis. Ini merupakan gambar kulit tipis yang normal. Dapat dilihat perbedaan, jika terjadi perbedaan dari struktur histologi dari kulit tipis ini, maka dapat disimpulkan terjadi suatu toksisitas pada kulit. Selanjutnya adalah evaluasi, yaitu bagian optimasi bioavailabilitas. Optimasi bioavailabilitas itu dibagi menjadi 2, yaitu ada optimasi secara fisikokimia dan optimasi secara dari sifat pembawanya. Yang fisikokimia itu ada tetapan difusi, koefisien partisi, konsentrasi zat aktif. Yang pembawa itu ada kelarutan dan termodinamika, surfaktan, energi absorpsi zat aktif, dan ionoforesis. Pertama, tetapan difusi. Bila dihubungkan dengan gerakan Brown, maka tetapan difusi merupakan fungsi dari bobot molekul senyawa dan interaksi kimia dengan konstituen membran. Selain itu juga tergantung pada kekentalan media serta suhu. Kita bisa menghitung tetapan difusi dengan menggunakan hukum Stokes-Einstein, yaitu rumusnya D sama dengan KACN kali T per 6 pi R dikali viskuositas. Berikut keterangannya di bawahnya. Selanjutnya koefisien partisi. Koefisien partisi yang tinggi mencerminkan afinitas senyawa terhadap pembawanya. Bila koefisien partisi yang mendekati 1, itu artinya molekul bergerak dalam jumlah yang sama menuju lapisan tanduk dan pembawa. Maka dari itu, senyawa yang mempunyai afinitas sangat tinggi terhadap pembawanya tidak dapat berdifusi ke dalam lapisan tanduk. Jika sifat lipofil sangat besar, maka senyawa akan tertumpuk dalam lapisan tanduk dan tidak mampu berdifusi ke dalam epidermis yang merupakan senyawa berair.
konsentrasi zat aktif. Jumlah zat aktif yang diserap pada setiap satuan luas permukaan dan satuan waktu adalah sebanding dengan konsentrasi senyawa dalam media pembawa. Bila zat aktif dengan konsentrasi tinggi dioleskan pada permukaan kulit, terjadi perubahan struktur membran sebagai akibat konsentrasi molekul yang tinggi. Mungkin terjadi perubahan koefisien partisi antara pembawa dan seluar kulit. Kita bisa menghitung konsentrasi zat aktif dengan menghitung konsentrasinya per satuan waktu. Berikut rumusnya. Terus kalau misalkan dikaitkan dengan tetapan permeabilitas dan rumusnya dimasukkan ke dalam persamaan yang tadi, maka akan didapat rumus yang lebih simpel, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita juga bisa menghitung waktu latennya dengan rumus E kuadrat per 6D. Keempat, kelarutan dan termodinamika. Distribusi, yaitu perbedaan distribusi terjadi pada perbedaan potensial dan termodinamika antara pembawa dengan struktur lipida dan lapisan tanduk. Difusi terjadi dari daerah potensial termodinamika tinggi menuju daerah dengan potensial yang lebih rendah. Koefisien partisi aktif antara pembawa dengan lapisan tanduk juga dapat dinyatakan sebagai fungsi koefisien aktivitas termodinamika. Bahan aktif dengan konsentrasi tertentu mempunyai aktivitas termodinamika yang dapat berubah tergantung pada komposisi pembawa. Bila molekul obat berbentuk kompleks yang larut dalam pembawa, maka aktivitas termodinamikanya sangat rendah dan jumlah zat yang diserap akan sangat kecil. 5. Surfaktan. Secara logika, surfaktan bisa membantu meningkatkan kemampuan difusi perebutan sediaan. Tapi pada nyatanya, lapisan tanduk itu merupakan sawar yang efektif dalam mencegah penembusan beberapa surfaktan. Nah, tapi kita punya ada yang namanya surfaktan anionik seperti lauryl sulfat yang dapat melintasi sawar kulit walau dalam jumlah yang kecil. Contoh lainnya adalah alkyl benzen sulfonat, terbukti terikat dalam lapisan tanduk stratum corneum tanpa diikuti penembusan ke lapisan kulit yang lebih dalam. Enhancer absorpsi zat aktif. Enhancer di sini maksudnya adalah bahan yang meningkatkan kemampuan absorpsi obat terhadap barrier kulit. Cara kerjanya itu ada yang bekerja langsung secara kimia pada barrier kulit, contohnya DMSO, DMA, DMF, dan lain-lain. Kemudian cara berikutnya ada yang bekerja tidak langsung terhadap barrier kulit, misalkan mempengaruhi solubilitas dan atau dispersibilitas dari bahan obat dan atau pembawanya. Contohnya larut organik, benzen alkohol aseton dapat meningkatkan penetrasi bahan yang larut air maupun lemak. Ionoforesis. Beberapa obat yang terdiri dari senyawa ion memiliki absorpsi yang buruk terhadap kulit. Walaupun ditambahkan enhancer, tapi hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Karena itu satu-satunya jalan yaitu obatnya diberikan secara parenteral. Tapi kita masih punya alternatif, yaitu dengan metode ionoforesis. Ionoforesis itu adalah pengaliran listrik terus-menerus melintasi kulit yang diolesi obat. Kulit itu terdiri dari air, maka bisa dianggap kalau kulit itu adalah kapasitor yang baik. Kemudian ionoforesis ini dilakukan dengan pemberian arus sebesar 0,5 sampai 1 mA per cm kuadrat. Kemudian elektroda aktif pada daerah pengolesannya. Bila sifat obat molekul positif, maka elektroda yang dipakainya itu anoda. Kalau misalkan molekulnya negatif, muatannya negatif, yang dipakai katodanya. Ionoforesis akan meningkatkan penyerapan sistemik obat yang dipakai zat aktif, sehingga zat aktif langsung menembus ke dalam dermis dan memasuki sistem peredaran darah. Meskipun teknik ionoforesis telah terbukti dapat meningkatkan absorpsi perebutan obat-obat yang dapat terionisasi atau obat dalam bentuk ion meliputi lidokain, salisilat, dan peptida dan protein, misalnya insulin. Namun keamanan secara klinis dan efikasi masih dievaluasi dan diselidiki secara mendetail. Selanjutnya akan dibahas contoh kasus.
Contoh kasus ini diambil dari jurnal. Nah, jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh pemberian hormon progesteron dan estrogen secara perkutan, di mana hormon progesteron diberikan secara melalui krim dan estrogen melalui patch. Dalam penelitian ini digunakan objek penelitian satu wanita yang mengalami prematur ovarian dan 5 orang wanita lainnya yang tidak mengalami menstruasi selama 1 tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu dengan prosedur demikian. Karena objek penelitian tadi diberikan patch estrogen di bagian bawah torso. Kemudian estrogen tersebut akan terabsorpsi ke dalam darah. Setelah 2 hari pemberian estrogen tersebut diberikan krim progesteron pada lengan atau kaki atau dada. Setelah itu krim progesteron itu diberikan 1 kali sehari pada 2 minggu pertama, sedangkan pada 2 minggu terakhir diberikan 2 kali sehari. Setelah itu diambil serum dari setiap objek pada 8 titik jam-jam tertentu pada hari pertama, 8, ke-15, ke-22, dan 29. Setelah itu kadar hormon dalam darah dihitung, kemudian datanya diplotkan dalam grafik untuk kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan grafik standar. Hasil dari penelitian ini adalah grafik ini menjelaskan tentang kadar estrogen dalam serum, di mana sumbu X merupakan subjek atau ke-6 objek tersebut dengan berbagai hari pengambilan, dan sumbu Y adalah kadar estrogen dalam serumnya. Dapat dilihat bahwa kadar estrogen dari tiap subjek menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Namun jika dilihat rata-rata pada hari pertama sampai ke 29, pada grafik ini terlihat bahwa pada hari pertama sampai ke 29 terjadi peningkatan. Namun pada hari pertama kadar estrogen lebih tinggi, yang mungkin dipengaruhi karena pemberian pertama estrogen pada objek tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kadar progesteron yang didapat dari penelitian ini. Di sini didapatkan sebuah grafik di mana sumbu X merupakan subjeknya dan sumbu Y merupakan kadar progesteron dalam serum. Di setiap subjek ada 6 warna berbeda di setiap grafiknya, di mana warna yang pertama merupakan hari sebelum pengujian, lalu yang hitam hari pertama, berikutnya yang putih hari ke-8, seterusnya adalah hari ke-15, hari ke-22, dan hari ke-29. Dari sini bisa dilihat dari setiap individu memiliki kadar progesteron yang berbeda, baik dari kenaikannya maupun penurunannya, sehingga tidak bisa disimpulkan secara langsung atau bisa dikategorikan fluktuatif. Dari sini, bila dirata-ratakan tiap subjeknya per hari, maka akan didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, bila sudah dirata-ratakan seperti ini, baru akan terlihat peningkatan dari kadar progesteron dalam serum subjeknya. Di hari pertama memang cukup tinggi karena mungkin ini ada pengaruh dari penggunaan pertama. Lalu di hari ke-8 mulai agak menurun, dan selanjutnya di hari ke-15, 22, dan 29 mengalami kenaikan. Kenaikan ini diakibatkan karena pemakaian krim progesteron yang juga ditingkatkan menjadi 2 kali sehari. Selanjutnya adalah korelasi dari kadar progesteron dan estrogen yang tadi. Hipotesis pertama yang dapat diambil adalah zat aktif dalam sediaan dapat masuk ke dalam tubuh. Maksudnya, zat aktif di dalam patch ataupun krim bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi, perpindahan zat aktif dari patch atau krim ke dalam tubuh transdermal itu memang benar-benar bisa memasukkan zat aktif ke dalam tubuh. Dibuktikan dari kadar estrogen dan progesteron yang fluktuatif atau menurun dan meningkat di dalam tubuh. Padahal subjek ini sudah mengalami menopause, di mana progesteron dan estrogen ini sudah mulai merendah. Hipotesis yang kedua yang bisa diambil adalah konsistensi dari jumlah konsentrasi progesteron tiap subjek memiliki kemiripan dengan hasil pengamatan konsentrasi estradiol. Nah, bila dua grafik ini dijajarkan, maka akan terlihat ada bentuk yang hampir sama bila diurutkan dari subjek 1 sampai subjek 6. Memang di sini konsentrasi estradiol lebih variatif di setiap subjeknya, namun konsisten dari waktu ke waktunya.
Jadi keduanya memang fluktuatif. Namun bila dilihat untuk konsentrasi estradiol lebih variatif tiap subjeknya, namun di setiap subjeknya sendiri memiliki tinggi yang konsisten gitu. Jadi yang relatif sama, di mana dari subjek 1 tinggi puncaknya itu hampir sama di situ. Subjektif 2, 3, 4, di 5 memang agak variatif, dan di 6 juga cukup variatif. Namun selain di hari pertama juga relatif lurus. Sedangkan di progesteron sangat jauh perbedaannya di hari ke-29, terutama untuk subjek 1. Subjek 2 hari ke-22 dan 29, dan bisa dilihat sendiri gambarnya di slide. Konsentrasi estradiol ini lebih konsisten karena memang ini yang diharapkan dari sebuah sistem patch, di mana patch itu memiliki kemampuan untuk melepaskan zat aktif secara berkala dengan konsentrasi yang sama. Korelasi yang bisa diambil sangat terlihat di sini. Subjek dengan konsentrasi estrogen dalam serum yang paling tinggi juga memiliki konsentrasi progesteron juga yang paling tinggi dalam serumnya. Begitu juga sebaliknya. Bisa kita lihat di sini subjek nomor 3, di mana konsentrasi estrogennya memiliki tingkat yang paling rendah. Begitu juga di progesteronnya. Rata-rata kandungan progesteron dalam serumnya juga paling rendah di antara subjek yang lain. Sedangkan untuk subjek 6 bisa dilihat kadar estrogen dalam serumnya sangat tinggi dibanding yang lain. Begitu juga kadar progesteron dalam serumnya yang lebih tinggi rata-ratanya dibandingkan dengan yang lain. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai discussion dari jurnal penelitian ini. Pada jurnal penelitian ini, ada beberapa pembahasan mengenai rute administrasi obat lainnya berdasarkan penelitian sebelumnya. Yang pertama itu oral, kemudian intramuskular, kemudian vaginal, gel, dan nasal spray. Untuk yang pertama, yaitu rute oral. Berdasarkan jurnal penelitian dari Gilead et al. Yang dilakukan pada subjek dengan diinduksi amenorrea dan diberikan micronized progesteron dengan dosis 100 mg per hari selama 25 hari yang dibandingkan dengan metode PEPI atau postmenopausal estrogen atau progestin intervention dengan zat aktif medroxyprogesteron asetat. Dari kedua metode tersebut, diketahui bahwa kedua metode memiliki efikasi yang sama. Namun, medroxyprogesteron asetat memberikan efek pada kardiovaskular sehingga diperlukan pemilihan dan penentuan dosis serta rute administrasi yang sesuai. Selanjutnya, yaitu rute vaginal dan intramuskular. Berdasarkan penelitian dari Milas et al., pada jurnal ini dilakukan dengan membandingkan antara rute vagina dan intramuskular. Berdasarkan subjek pada wanita gonodal dengan donasi embrio, diketahui bahwa kedua rute tersebut menghasilkan konsentrasi yang sama untuk mencapai endometrium secretory dengan vagina progesteron micronized. Kemudian selanjutnya, yaitu berdasarkan penelitian Afinito et al. Dilakukan pada subjek dengan endometrial yang hiperplasia. Pada jurnal ini menunjukkan bahwa administrasi vaginal memberikan keefektivitasan dan keamanan untuk mencapai hiperplasia endometrial benigna. Selanjutnya yaitu jurnal penelitian mengenai sediaan gel berdasarkan penelitian Fansin et al. Yang diketahui bahwa administrasi transvaginal progesteron menginduksi transformasi sekretory endometrium meskipun pada level plasma yang rendah menunjukkan adanya transit langsung ke dalam uterus atau yang dinamakan dengan first uterine pass effect. Kemudian nasal spray berdasarkan penelitian Cicinelli et al. Menjelaskan bahwa administrasi vaginal tiap hari dengan 1 vial micronized progesteron dapat tercapai level progesteron dalam serum, khususnya setelah terapi estrogen dan menginduksi perubahan pembersihan sekretory di endometrium. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan berdasarkan jurnal ini bahwa konsentrasi progesteron setiap subjek itu bervariasi, namun konsisten setiap individunya. Sesuai dengan figur korelasi 7 yang ini, individu dengan konsentrasi estradiol serum tinggi, maka konsentrasi progesteron serum juga tinggi. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya faktor limit kecepatan untuk absorpsi kulit kortikosteroid
ovarian yang berhubungan dengan perbedaan transport dan metabolisme individual pada kulit dan pelengkapnya. Kemudian, progesteron juga diabsorpsi di kulit dapat mencapai konsentrasi progesteron serum pada keadaan atau pada fase luteal. Karena itulah, krim progesteron ini dapat digunakan untuk mengevaluasi progesteron pada wanita menopause dan untuk mengatur sebagian atau mungkin semua gejala defisiensi kortikosteroid ovarium. Namun, berdasarkan jurnal ini, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dosis optimum yang dibutuhkan untuk perlindungan endometrium dari efek proliferatif estrogen pada wanita yang menerima terapi. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.